Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Terlebih lagi, dia berhasil menembus alam penciptaan, membuat kultivasinya sangat efisien. Lin Chen mengira dia tumbuh sangat cepat, tetapi sekarang tampaknya Liu Yanran tidak lebih lambat darinya. Rekan Taois kecilmu punya bakat yang luar biasa. Saat Lin Chen tengah merenung, suara Azi bergema dalam benaknya. Dia memang sangat luar biasa, kata Lin Chen sambil tersenyum. Anak kecil, kau tidak mengerti. Aku sedang membicarakan semangat bela dirinya. Sebenarnya, jiwa bela dirinya punya potensi besar, hampir sebanding dengan jiwa bela diri naga ilahi tertinggi milikmu. Kau akan lihat nanti, dia hanya belum menunjukkan bakatnya, kata Azi perlahan. Ngomong-ngomong, tahukah kamu kenapa aku bisa menyatukan jiwa bela diriku dengannya? Lin Chen tiba-tiba bertanya. Alasan apa lagi? Kalian berdua ditakdirkan untuk bersama. Penggabungan jiwa bela diri kalian adalah takdir yang tak bisa kalian hindari. Azi menguap, menggoyangkan kaki kucing kecilnya, lalu menutup obrolan. Tak lama kemudian, babak kedua kompetisi dimulai. Lebih dari 300 orang diikutsertakan dalam pertandingan, dan kemajuan mereka ditentukan oleh skor mereka. Lin Chen telah mengawasi Liu Yanran. Di babak kedua, penampilan Liu Yanran juga sangat menakjubkan, dan ia cukup beruntung karena tidak berhadapan dengan satu pun talenta peringkat atas dalam daftar popularitas. Ada seorang murid Akademi Dayu, yang menduduki peringkat ke-45 dalam peringkat angin dan awan, yang bertarung melawan Liu Yanran, namun tidak sebanding dengannya. Tingkat kultivasi Liu Yanran tidak tinggi di antara banyak jenius, dia baru saja melangkah ke alam penciptaan. Namun, bakat jiwa bela dirinya sangat kuat. Ketika ia melepaskan 9 teratai es, semuanya membeku. Bahkan mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi darinya pun akan terpengaruh, dan kecepatan mereka akan sangat melambat. 1 jam kemudian, babak kedua kompetisi berakhir, dan Liu Yanran melaju ke babak ketiga dengan rekor sempurna. Pada putaran ketiga, hanya 30 orang yang tersisa. 30 orang ini, bersama 9 pemain unggulan, masuk final. Tai Niu tersingkir setelah pertahanannya ditembus oleh pemain peringkat teratas di tangga lagu popularitas, yang memaksanya meninggalkan lapangan. Lin Chen berjalan ke tempat latihan, acara utama kompetisi akan segera dimulai. Begitu Lin Chen muncul, berbagai diskusi pun meletus. Lin Chen tidak diragukan lagi adalah tokoh paling populer di dinasti Yu Agung saat ini. Di perjamuan Feng Hua, dia dengan paksa membunuh Chu Shiki. Rekor seperti itu sungguh mengerikan. Lin Chen tidak hanya sangat kuat, tetapi juga kejam dan tegas dalam tindakannya, membuatnya menjadi seseorang yang ditakuti. Di tengah lapangan pelatihan, terdapat 10 platform pertempuran, yang masing-masing mewakili satu dari 10 posisi teratas pada papan peringkat. Siapapun yang dapat berdiri teguh di platform akan memenangkan peringkat yang sesuai. Ke-10 platform pertempuran saat ini kosong, tidak ada yang bergegas mendudukinya. Siapapun yang menduduki panggung pertempuran terlebih dahulu, pasti akan menjadi sasaran serangan semua orang. Lin Chen tetap tenang dan berjalan langsung ke panggung pertempuran pertama di bawah pengawasan ketat orang banyak. Yang dia inginkan hanyalah menjadi nomor 1. Mereka tentu tidak tertarik dengan medan perang lainnya. Kerumunan itu meledak dalam keributan, percaya bahwa kemampuan Lin Chen untuk bersaing di panggung pertempuran pertama agak arogan. Di hati orang-orang, tempat pertama dalam kompetisi itu tidak diragukan lagi adalah milik Murong Xiu. Xia Qinyi tidak berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi hanya menonton dari penonton. Tidak ada yang bisa menandingi Murong Xiu. Nak, apa kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau membunuh Chu Shiki? Li Tianlong mencibir. Ketidaktahuan itu membahagiakan. Apa gunanya pencapaian seorang sampah alam laut roh? Dia hanyalah pembunuh bayaran, sampah yang tak punya etika bela diri. Seorang pemuda berjubah ungu mencibir, matanya penuh dengan penghinaan, lalu melangkah ke panggung pertempuran kedua dengan sikap acuh tak acuh. Orang ini bernama Zuo Tu, anak ajaib nomor 1 di Akademi Changlan, menduduki peringkat ketiga dalam peringkat Feng Yun.
Karena si Qinyi tidak datang, dia mengambil tempat kedua tanpa ragu-ragu. Mengenai persaingan memperebutkan tempat pertama, Zuo Tu tidak pernah menganggap bahwa dengan kekuatan mengerikan yang dimiliki Murong Xiu, dia adalah seseorang yang tidak dapat ditantangnya. Dasar pengecut yang bahkan tidak berani maju ke arena pertempuran pertama, apa yang kau teriakkan? Tatapan Lin Chen acuh tak acuh, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Zuo Tu. Mendengar ini, ekspresi Zuo Tu berubah sangat jelek. Dia mungkin tidak berani bertanding di tahap pertempuran pertama, tetapi itu tidak berarti dia tidak berani melawan Lin Chen. Pada saat ini, sebelum Murong Xiu tiba, mata Zuo Tu memancarkan cahaya dingin, dan dia hendak menyerbu ke panggung pertempuran pertama dan meledakkan Lin Chen. Tiba-tiba, sosok berwarna merah darah muncul entah dari mana. Itu adalah seorang pemuda berlumuran darah dengan mata tajam, menunggangi seekor harimau hitam besar, turun dari langit dengan aura yang sangat kuat. Murong Xiu, kami sudah sampai. Dalam sekejap, sorak-sorai menggema di seluruh stadion. Di antara penonton, banyak anak muda berbakat yang datang untuk menonton pertandingan begitu bersemangat, seakan disuntik darah ayam, tak henti-hentinya meneriakkan nama Murong Xiu. Murong Xiu menikmati reputasi tinggi di dinasti Yu Agung dan memiliki banyak pengikut. Saat melihat Murong Xiu muncul, Zuo Tu menangkupkan tangannya untuk memberi hormat tetapi tidak berani melangkah ke panggung pertempuran pertama. Dengan adanya Murong Xiu di sana, siapapun yang pergi ke arena pertempuran pertama akan dianggap tidak menghormatinya. Kamu adalah Lin Chen. Murong Xiu menatap langsung ke arah Lin Chen dengan mata dinginnya, memancarkan aura yang menakutkan. Dia ayahmu, kata Lin Chen dengan tenang. Kamu yang minta. Murong Xiu bergidik dan memanifestasikan jiwa bela diri harimau iblis roh darah, jiwa bela diri bintang 7 yang memancarkan tekanan luar biasa, mengintimidasi seluruh penonton. Tunggangan harimau hitamnya gemetar saat melihat hantu harimau iblis roh darah, hampir mengotori dirinya sendiri karena takut. Harimau hitam adalah binatang iblis yang langka dan kuat, dan ia dijadikan tunggangan oleh Murong Xiu. Pada saat ini, Murong Xiu mengusir Black Tiger, melangkah ke platform pertempuran pertama, dan berdiri di hadapan Lin Chen. Murong Xiu tidak langsung bergerak, melainkan mengumpulkan kekuatannya. Dalam pertarungan antar master, momentum sangatlah penting. Pertempuran meletus di platform pertempuran lain, dengan banyak keajaiban bertempur sengit untuk memperebutkan posisi. Murong Xiu, kenapa pakai palu godam untuk memecahkan kacang? Biar aku saja yang melakukannya dan bunuh bocah ini. Li Tianlong membungkuk hormat pada Murong Xiu dan menangkupkan tangannya sebagai tanda memberi salam. Bagus. Murong Xiu mengangguk, berpikir akan baik membiarkan Li Tianlong menguji kemampuan Lin Chen yang sebenarnya. Meskipun Murong Xiu sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia bukanlah orang yang gegabah dan bertindak dengan relatif hati-hati. Lin Chen, dengan kultivasi alam laut rohnya, mampu membunuh Chu Shiki dalam sekejap. Dia naik ke tampuk kekuasaan dari tempat kecil seperti Qingsu, jadi dia pasti punya beberapa kartu truf tersembunyi. Lin Chen, aku di sini. Beranikah kau datang? Li Tianlong berdiri di panggung pertempuran ketiga, matanya penuh provokasi. Lin Chen meliriknya, menatapnya seolah-olah dia seorang idiot, dan tidak bergerak. Dasar sampah, apa kau terlalu takut? Dengan kemampuanmu, kau berani bersaing untuk babak pertempuran pertama. Dari mana kau punya nyali? Kalau kau punya nyali, datang dan bunuh aku. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Li Tianlong terus mengejeknya, memperlihatkan sikap yang sangat arogan. Dia berhasil menembus alam roda kehidupan dan menjadi tak kenal takut. Sangat bagus. Kilatan dingin melintas di mata Lin Chen. Awalnya, Lin Chen hanya ingin melawan Murong Xiu dan tidak tertarik pada yang lain. Namun, Li Tianlong bertekad untuk mati. Lin Chen tidak punya pilihan selain mengabulkan permintaannya. Saat berikutnya, Lin Chen bergerak dan tiba di platform pertempuran ketiga. Li Tianlong mendapatkan keinginannya dan matanya penuh kegembiraan. Dalam sekejap, Li Tianlong bergidik dan memanggil roh bela dirinya, serigala perak berdarah besi. Keturunan langsung keluarga Li kemungkinan besar akan mewarisi jiwa bela diri serigala perak berdarah besi milik keluarga tersebut. Akan tetapi,
Memiliki hubungan darah tidak menjamin pewarisan jiwa bela diri, ada tingkat keacakan yang terlibat. Jiwa bela diri serigala perak berdarah besi sangat kuat, dan merupakan eksistensi tingkat atas di antara jiwa bela diri bintang 6. Dalam keluarga Lee, mereka yang dapat membangkitkan jiwa bela diri serigala perak berdarah besi akan dikultivasikan sebagai inti keluarga. Pada saat ini, hantu serigala perak raksasa melayang di belakang Li Tianlong, mengeluarkan lolongan serigala dengan momentum yang mencengangkan. "Nak, kamu." Saat Li Tianlong berbicara, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di depan matanya. Seberkas energi pedang melesat keluar, menyapu kehampaan. Lapisan cahaya perak muncul di tubuh Li Tianlong. Dengan berkah semangat bela dirinya, pertahanannya meningkat drastis, garis keturunannya melonjak, dan darahnya mendidih, menghasilkan lonjakan kekuatan. Dalam sekejap, Li Tianlong melepaskan pukulan dengan kekuatan yang luar biasa. Li Tianlong tidak meremehkan lawannya, saat bertemu dengannya, dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan melepaskan jurus pamungkasnya. Mendesis, energi pedang, seperti sambaran petir, merobek langit, dan saat berikutnya, garis darah menyembur dari lengan kanan Li Tianlong. Li Tianlong yakin pertahanannya cukup kuat. Setelah menembus alam roda kehidupan, kekuatan spiritual di dalam tubuhnya mengalami transformasi. Dengan kekuatan spiritual yang melindungi tubuhnya, ditambah tubuh fisik super kuat yang dianugerahkan oleh jiwa bela diri, ia praktis menjadi segunung daging. Namun, Lin Chen dengan mudah menerobos pertahanannya dengan satu serangan pedang. Li Tianlong ketakutan. Tanpa disadarinya, Lin Chen memiliki kekuatan naga suci di dalam dirinya. Dengan kekuatan naga yang ditambahkan, energi pedang Lin Chen menjadi lebih ganas, dan kekuatan ledakannya mencapai tingkat yang mengerikan. Teknik pedang Ling Tian, dengan satu serangan pedang yang mencapai surga, menekankan kecepatan, melepaskan pukulan mematikan dalam sekejap. Tepat saat Li Tianlong masih dalam keadaan terkejut, telapak sungai darah 10.000 mil milik Lin Chen telah tiba. Teknik telapak sungai darah sangat kuat. Sungai darah mengalir di lengan Lin Chen, dan dalam sekejap, cahaya darah melesat ke langit. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga meletus, dan Li Tianlong menjerit, menyemburkan darah saat tubuhnya langsung terlempar ke udara, dadanya retak. Retakan muncul pada baju zirah pelindung di tubuhnya. Itu adalah zirah pelindung tingkat surga yang diberikan kepadanya oleh Li Wuji, untuk berjaga-jaga. Bagaimana mungkin? Wajah Li Tianlong sepucat kertas. Ia terlempar dari panggung pertempuran ketiga dan jatuh ke genangan darah CP. Jika bukan karena perlindungan dari Heavenly Rank Spirit Armor, Li Tianlong pasti sudah menjadi mayat. Naga surgawi. Di antara penonton, ekspresi Li Wuji berubah drastis. Ia langsung melesat di udara bak elang, bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan tiba di arena bela diri, di mana ia memeluk Li Tianlong. Ia hanya memiliki satu putra tersisa, Li Tianlong, yang sangat berbakat dan merupakan harapan terakhir bagi generasi muda keluarga Li. Ia tidak bisa membiarkannya mati. Li Wuji buru-buru mengambil pil dan memberikannya kepada Li Tianlong. Wajah pucat Li Tianlong sedikit pulih, dan dia berhasil bertahan hidup. Li Wuji dengan hati-hati memeriksa luka-lukanya dan ekspresinya langsung berubah sangat muram. Kedua tulang rusuknya patah, organ dalamnya rusak, dan lukanya sangat parah. Sekalipun dia tidak mati, pemulihannya akan memakan waktu lama, dan kultivasinya di masa depan pasti akan terpengaruh. Bagus sekali, Lin Chen, kau hebat sekali. Wajah Li Wuji berubah marah, matanya tampak berkaca-kaca. Aneh, bukankah Li Tianlong sendiri yang memohon padaku untuk membunuhnya? Kenapa Patriark Li begitu marah? Jika kau datang nanti, aku pasti akan mengabulkan keinginannya, kata Lin Chen dengan tenang. Lin Chen, aku bersumpah aku tidak akan beristirahat sampai aku mencabik-cabikmu. Li Wuji meraung marah. Jika bukan karena aturan kompetisi, dia mungkin akan membunuh Lin Chen sendiri. Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan seperti itu. Lain kali, jika Li Tianlong membutuhkan sesuatu, datanglah padaku, kata Lin Chen santai, tangannya di belakang punggung. Anda, Li Wuji begitu marah hingga wajahnya berubah pucat pasi dan hampir saja memuntahkan darah. Tanpa berkata apa-apa lagi,
Li Wuji sambil menggendong tubuh Li Tianlong yang melemah, melompat dan meninggalkan tempat latihan. Hari ini, keluarga Li telah kehilangan muka, dan kebencian Li Wuji terhadap Lin Chen semakin dalam. Di dalam lapangan latihan, seluruh penonton terdiam. Mereka yang sebelumnya meragukan kekuatan Lin Chen kini terdiam total. Lin Chen mampu menghancurkan Li Tianlong, jadi dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing di panggung pertempuran pertama. Perlu dicatat bahwa Lin Chen bahkan belum memanggil jiwa bela dirinya saat ini. Sejak tiba di kota kekaisaran, Lin Chen belum melakukan banyak gerakan, dan dia belum memanggil roh bela dirinya setiap kali, yang membuat banyak jenius yang hadir semakin waspada terhadapnya. Jika dia memanggil jiwa bela diri, betapa dahsyatnya kekuatan yang dimilikinya. Di dalam arena bela diri kota kekaisaran, kesunyian, di 10 platform pertempuran, para keajaiban yang bertarung benar-benar ketakutan dan bahkan berhenti bertarung. Zuo Tu, yang beberapa saat sebelumnya berteriak, kini tampak pucat pasi, seolah-olah ia telah menelan seekor lalat. Li Tianlong dan Zuo Tu memiliki hubungan yang baik. Melihat Li Tianlong dianiaya secara brutal, Zuo Tu tidak berniat membantunya membalas dendam. Mengingat kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Lin Chen, Zuo Tu sama sekali tidak percaya diri untuk melawannya. Setelah jeda singkat di setiap platform pertempuran, pertempuran besar meletus sekali lagi. Lin Chen kuat, jadi mereka akan menghindari memprovokasinya. Bagaimanapun, Lin Chen hanya ingin bersaing untuk platform pertempuran pertama, dia tidak peduli dengan platform pertempuran lainnya. Mata indah Liu Yanran berbinar kagum, penampilan Lin Chen tidak pernah mengecewakannya. Lin Chen selalu dikelilingi oleh aura kejayaan, menyapu bersih generasi muda dan tak terkalahkan. Di antara hadirin, para tetua keluarga Li semuanya tampak sangat muram. Mata si Qinyi sebening air, dan pendapatnya tentang Lin Chen pun semakin meningkat. Jika dia memanggil jiwa bela dirinya dan melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan aku pun akan kesulitan untuk menekannya. Aku hanya tidak tahu seperti apa semangat bela dirinya, gumam si Qinyi lirih. Di sudut, Jian Qi dan Langya sangat gembira, penampilan Lin Chen mengejutkan mereka. Kompetisi akbar ini adalah saatnya bagi Sekte Pedang Lingtian untuk meraih ketenaran. Di masa depan, sekte itu pasti akan mampu menarik pengikut muda untuk bergabung, dan keadaannya tidak akan menyedihkan seperti sekarang. Anak ini cukup baik, Langya tersenyum. Temperamennya agak mirip denganmu, kakak senior. Si gila pedang menyesap anggurnya, wajahnya memerah. Tidak, dia jauh lebih kejam daripada aku. Aku tidak sekejam dia waktu aku muda. Langya menghela napas. Ketika mendengar Lin Chen telah membunuh Chu Shiki, ia khawatir akan pembalasan dari Akademi Dayu. Sekarang tampaknya seseorang telah berhasil menahan tekanan dari Akademi Dayu. Angin dingin menusuk tulang di tempat latihan. Sekilas kekhawatiran terpancar di mata Murong Xiu, tetapi dia segera menenangkan diri. Kekuatan Lin Chen memang sangat kuat, tetapi Murong Xiu juga memiliki kartu truf. Pada panggung pertempuran ke-10, Liu Yanran mengalahkan seorang murid perempuan dari Akademi Changlan dan berhasil menggantikannya. Banyak orang yang memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu, tetapi sesaat tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Liu Yanran cukup kuat, jiwa bela diri Phoenix S-nya lebih kuat daripada jiwa bela diri bintang 6 lainnya, dan kekuatan teratai es yang dilepaskannya sangat mengerikan. Mampu menduduki platform pertempuran ke-10 tidak diragukan lagi membuktikan kekuatan Liu Yanran. Kakak senior Zuo Tu, murid perempuan dari Akademi Changlan yang diusir itu memperlihatkan raut wajah penuh kebencian dan kedengkian, dia sama sekali tidak mau menerima hal itu. Dia adalah pengikut Zuo Tu, dilindungi olehnya, dan memiliki kekuatan yang besar, jadi dia yakin bahwa menghancurkan platform pertempuran ke-10 akan mudah. Namun, Liu Yanran tidak memberinya wajah apapun. Beraninya kau menyentuh bangsaku. Wajah Zuo Tu menggelap, dan niat membunuh terpancar di matanya. Sosoknya bergerak bagai kilat, dan ia tiba di platform pertempuran ke-10 dalam sekejap. Aura dingin yang mengerikan dilepaskan saat Zuo Tu memanggil roh bela dirinya, keras salju gunung es. Semangat bela dirinya telah mencapai tingkat bintang 7, meskipun tidak sekuat semangat bela dirinya harimau iblis roh darah milik Murong Xiu, tetapi tetap saja menakutkan.
Ledakan gunung es. Zuotu melancarkan pukulan, membawa kekuatan yang mengerikan. Lapisan es menyelimuti tinjunya, lalu meledak dengan dahsyat, menghasilkan dampak yang sangat kuat. Ekspresi Liu Yanran sedikit berubah, dan dia memadatkan 9 teratai es untuk melawan. Dalam sekejap, teratai es itu hancur berkeping-keping, dan Liu Yanran mengeluarkan erangan teredam saat tubuh halusnya terhempas. Setetes darah keluar dari sudut mulutnya, dan wajahnya langsung berubah pucat. Zuotu sangat kuat, menduduki peringkat ketiga dalam peringkat angin dan awan, menjadikannya salah satu keajaiban teratas dari Yu Agung. Liu Yanran mengepalkan tinjunya, kilatan cahaya di matanya. Ia masih belum cukup kuat, dan hasratnya untuk menjadi kuat semakin kuat. Pada panggung pertempuran pertama, Lin Chen sedang bersiap untuk pertempuran ketika dia tiba-tiba melihat Zuotu menyerang Liu Yanran, tetapi dia terlambat untuk menghentikannya. Dalam sekejap, Lin Chen terbang di udara dan mendarat di samping Liu Yanran. "Apakah kamu baik-baik saja?" Lin Chen mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya padanya. "Bagus." Liu Yanran batuk seteguk darah dan kinya mandek, dan dia jelas menderita cedera dalam yang serius. Lin Chen sangat marah, Zuotu jelas tidak menahan diri. Jika Liu Yanran lebih lemah, dia mungkin akan mati di tangan Zuotu. "Saudara Chen, saya baik-baik saja, Anda tidak perlu khawatir," kata Liu Yanran lembut. Setelah menenangkan diri, Lin Chen bergerak dan melompat ke platform pertempuran ke-10. Ekspresi Zuotu sedikit berubah, dia tidak menyangka Lin Chen akan membela Liu Yanran. Keluarga Liu sebenarnya hanya keluarga kecil di antara keluarga-keluarga teratas di ibu kota. Sebagai perbandingan, keluarga Li jauh lebih berkuasa. Zuotu, sebagai putra suci Akademi Changlan, tentu saja mengabaikan status Liu Yanran dan menyerang tanpa ampun. Bagaimanapun, merupakan hal yang umum bagi pemain untuk terbunuh atau cacat pada kompetisi sebelumnya. "Apakah kamu punya dendam padanya? Kenapa kamu langsung mencoba membunuhnya begitu melihatnya?" tanya Lin Chen dengan suara berat. "Apa, dia menyentuh orang-orangku? Apa ada masalah kalau aku bertindak? Beruntung dia selamat dari salah satu pukulanku. Lain kali dia tidak akan seberuntung itu." Zuotu mencibir. Ia waspada terhadap Lin Chen, tetapi mereka belum pernah benar-benar bertarung. Hasilnya masih belum pasti. Sangat bagus. Kilatan dingin melintas di mata Lin Chen saat dia melepaskan aura pedang. Energi pedang, bagaikan sambaran petir, merobek langit, disertai suara siulan yang tajam. "Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu." Rasa dingin menjalar di bibir Zuotu. Jiwa bela diri keras salju gunung es bintang 7 miliknya melayang di udara, menyerupai gunung es kecil, memancarkan dingin yang tak berujung. Ledakan gunung es. Zuotu kembali menunjukkan bakat jiwa bela dirinya. Bakat yang diberikan oleh jiwa bela dirinya bintang 7 bahkan lebih mengerikan daripada seni bela diri tingkat surga yang ia kembangkan. Energi pedang yang dilepaskan Lin Chen hancur oleh pukulan Zuotu. Kupikir dia sangat kuat, tapi ternyata tidak ada yang istimewa. Sebelum Zuotu sempat menyelesaikan bicaranya, pupil matanya tiba-tiba mengecil tajam, merasakan adanya krisis yang mematikan. Lin Chen melancarkan serangan telapak tangan, Myriad Miles of Blood River Palm. Seni bela diri tingkat raja sangat kuat. Darah dan ki Lin Chen melonjak, membentuk sungai darah kedua, dan telapak tangannya dipenuhi garis-garis merah darah. Dua sungai darah menandakan Lin Chen telah mengolah telapak sungai darah Myriad Miles ke tingkat kedua. Sekalipun ilmu bela diri tingkat raja hanya dikultivasikan sampai tingkat kedua, tetap saja tidak ada tandingannya dengan ilmu bela diri tingkat surga. Serangan telapak tangan ini menghancurkan semua es yang dilepaskan Zuotu, membuatnya terpental. Ekspresi Zuotu berubah drastis, dan organ dalamnya bergetar hebat. Serangan telapak tangan Lin Chen hampir membunuhnya secara langsung. Seperti Li Tianlong, Zuotu juga memiliki armor pelindung tingkat surga, yang memberikan kemampuan bertahan yang sangat kuat. Pada saat ini, baju zirah roh itu penyok dan hampir hancur. "Saya menolak menerima ini," Zuotu meraung, dan jiwa bela diri keras salju gunung es meraung dengan marah, melepaskan langit yang penuh dengan bunga es. Zuotu segera bangkit, seluruh tubuhnya tertutupi es,
seolah-olah dia mengenakan baju zirah es. Jiwa bela diri keras salju gunung es dapat meningkatkan kekuatan fisik Zuo Tu secara signifikan. Dalam sekejap, Lin Chen melepaskan serangan telapak tangan lainnya, cahayanya yang berwarna merah darah merobek langit. Lin Chen mengerahkan sebagian kekuatan naga suci dalam tubuhnya, membuat kekuatan serangan telapak tangan ini semakin menantang surga. Ledakan, embun beku yang menyelimuti tubuh Zuo Tu langsung runtuh, lalu dengan bunyi, krak, baju zirah pelindung Zuo Tu hancur total, dan tulang dadanya patah. Lin Chen memukul tubuh Zuo Tu dengan satu serangan telapak tangan, menghancurkan organ dalamnya. Tatapan mata Zuo Tu tidak fokus, dan dia merasakan kebencian yang amat sangat. Dia tidak percaya bahwa Lin Chen benar-benar bisa menghancurkannya. Terlebih lagi, Lin Chen berani membunuhnya di depan semua anggota tingkat tinggi Akademi Changlan. Putra suci Akademi Changlan, anak ajaib yang menduduki peringkat ketiga dalam peringkat angin dan awan, telah meninggal. Serangan telapak tangan Lin Chen secepat angin dan luar biasa kuatnya. Para tetua dari Akademi Changlan nyaris tak bereaksi dan mencoba menghentikannya ketika sudah terlambat. Pada saat ini, di antara para penonton, wajah Lu Guxing, dekan Akademi Changla,